Hai semuanya, hari ini aku ingin membahas bagaimana mengaktifkan potensi terbaik kamu dan menciptakan karya yang benar-benar fulfilling gitu dan lintas generasi. Jadi karya ini bukan untuk viral tapi untuk bisa bertahan sampai 10, 20, 100 tahun ke depan. Dan sebelum itu aku ingin membahas dulu ada dua tipe cara berpikir. Ada multi-thinker dan ada linear thinker. Multi-thinker adalah orang-orang yang ketika berpikir itu mereka saling menyambungkan satu sama lain gitu. Misalkan mereka belajar matematika, tiba-tiba out of nowhere rumus matematika dia sambungkan dengan filosofi atau dengan sastra atau dengan yang lainnya gitu. Jadi dia itu bisa melihat pattern dari sesuatu dan kadang itu out of the box gitu. Dan mereka itu memang lebih impulsif dan shadow mereka. Jadi kayak gini, mereka itu mampu melihat ide dengan sangat cepat dan memiliki ide yang sangat banyak. Mereka itu bisa menghasilkan ribuan ide dalam 1 menit, lebaynya kayak gitu ya. Jadi mereka itu bisa menghasilkan banyak ide, tapi mereka cenderung kesulitan untuk mengeksekusi ide-ide tersebut. Dan karena mereka punya banyak ide, jadi mereka juga cenderung memiliki shiny object syndrome. Jadi mereka sulit untuk fokus dalam satu hal dan akhirnya mereka lebih mudah terdistraksi. Sementara linear thinker itu mereka lebih sistematis, mereka berpikir dari linear gitu kan, step by step biasanya. Jadi misalkan ketika mereka dapat ide, mereka tuh kayak ketika mereka dapat ide, udah gitu satu ide aja dan mereka langsung bisa menjalaninya step by step gitu. Sementara ketika multi thinker dapat ide itu banyak banget ya kan yang datang ke ide dia. Jadi dia itu bisa melihat dari berbagai sisi sehingga ketika dia eksekusi itu dia kesulitan gitu. Makanya menurut aku strategi untuk multi thinker itu belum tentu bisa diaplikasikan oleh linear thinker, dan strategi linear thinker juga bisa jadi justru toxic untuk multi thinker. Karena kayak gini, aku nggak tahu kalau aku adalah multi thinker. Aku pikir semua orang tuh cara berpikirnya sama. Jadi ketika misalkan aku ingin membuat sesuatu atau aku punya ide, aku punya ingin bisnis misalkan atau ingin punya project sesuatu, terus aku cari tips, cari strategi di internet ataupun di orang lain, dan ternyata strategi-strategi tersebut itu dibuat oleh linear thinker dan untuk linear thinker. Dan ketika aku sebagai multi thinker mengaplikasikan strategi-strategi tersebut, itu ternyata bikin aku justru semakin kesulitan mengeksekusi ide aku karena strategi mereka itu tidak cocok di cara berpikir aku. Nah, sementara strategi multi thinker ketika aku punya project, terus aku lihat strategi-strategi yang memang dibuat oleh multi thinker untuk multi thinker, itu justru cocok banget di aku dan akhirnya aku bisa menyelesaikan project-project aku dengan lebih mudah dan lebih cepat, dan juga aku tuh akhirnya bisa gitu menyelesaikan project. Sementara kalau aku ngambil dari strategi linear thinker, itu aku jadi kesulitan gitu untuk menyelesaikan project aku, dan itu benar-benar bikin aku semakin insecure. Kenapa? Karena aku jadi merasa ada yang salah dalam diri aku merasa aku nggak mampu gitu. Tapi ternyata bukan karena aku nggak mampu, tapi karena strateginya beda. Kalau kamu multi thinker, kamu butuh strategi yang beda dari linear thinker. Dan kayak gini ya, 90% populasi itu adalah linear thinker. Bahkan buku-buku yang ditulis gitu kan, apalagi buku-buku textbook itu kebanyakan ditulis untuk linear thinker. Sistem sekolah juga itu untuk linear thinker. Multi thinker itu memang agak sulit gitu untuk beradaptasi dengan sistem seperti itu. Nah,
multithinker biasanya memang kesulitan dengan, kalau dalam pendidikan ya, kalau dalam ilmu pendidikan itu ada namanya higher order thinking dan lower order thinking. Lower order thinking itu adalah misalkan tugas-tugas atau pembelajaran yang mengharuskan kamu mengetahui sesuatu. Intinya mengetahui sesuatu, paham sesuatu. Sementara higher order thinking itu membuat kamu mengkoneksikan sesuatu, menganalisis sesuatu, mengevaluasi, menciptakan sesuatu. Nah, biasanya multithinker itu akan kesulitan di lower order thinking. Ini emang aneh sih, tapi multithinker itu biasanya kesulitan di lower order thinking. Misalkan kayak ngerjain tugas gitu. Biasanya multithinker itu mendingan aku ngerjain skripsi daripada harus ngisi tugas yang pilihan ganda gitu. Jadi memang mereka itu agak beda gitu kan cara berpikirnya. Jadi mereka akan lebih excited, mereka akan lebih ada sparknya gitu ketika mengerjakan hal-hal yang membuat mereka itu menghubungkan berbagai hal dalam satu waktu gitu. Jadi mereka lebih cocok dengan strategi pembelajaran higher order thinking. Sementara linear thinker itu nggak ada masalah gitu. Walaupun mungkin ada orang yang misalkan males belajar gitu kan, ya udah itu mah. Tapi kalau misalkan mereka rajin gitu belajar, mereka tuh cenderung nggak ada masalah gitu dengan lower order thinking. Terus jadi mereka tuh step by step gitu. Jadi mereka akan belajar dari lower order thinking terus ke higher order thinking gitu. Jadi mereka akan mengikuti step-step tersebut. Sementara multithinker biasanya kesulitan untuk mengikuti step. Mereka itu kayak ingin skip step gitu. Nah, jadi cara berpikir ini itu menentukan menurut aku strategi yang tepat, yang cocok untuk kamu. Dan mungkin kalau kamu ketika melihat konten atau melihat strategi atau melihat tips yang membuat kamu semakin kayak kesulitan untuk mengeksekusi ide kamu, mungkin karena tips-tips tersebut atau strategi tersebut tidak cocok dengan cara kamu berpikir. Dan ini bukan sesuatu yang aku buat-buat gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari literatur, misalkan literatur psikologi, itu ada yang namanya neurodivergent dan neurotypical. Multithinker itu biasanya neurodivergent. Neurodivergent itu biasanya multithinker. Nah, neurotypical itu linear thinker. Makanya kenapa, dan neurotypical itu kan 90% populasi. Terus kalau kita lihat dari teori evolusi, itu memang ada dua tipe orang, ada hunters dan ada farmers. Bayangin farmers, kayak gimana farmers? Farmers kan dia kayak menanam, jadi sabar, konsisten gitu, terus step by step, ya kan? Makanya farmers itu cenderung linear thinker atau dalam psikologi itu neurotypical. Hunters, bayangin hunters kayak gimana, dia itu ya impulsif gitu, dia itu cepet-cepet, terus dia juga kayak dia tuh lebih mudah ngelihat peluang, ini ada target buruan, ini ada target buruan gitu. Hunters. Dan ini seperti ya neurodivergent, tapi karena aku bukan psikolog, aku juga bukan arkeolog gitu kan, aku bukan antropologi expert, jadi aku menggunakan istilah multithinker dan linear thinker. Menurut aku itu lebih edukator vibe gitu kan. Dan memang kalau kamu teacher gitu, kalau kamu teacher, kamu edukator, kamu kemungkinan bisa melihat, bisa sensing. Memang ada orang-orang yang multithinker dan memang ada orang-orang yang linear thinker. Kamu bisa sensing itu gitu sebagai teacher, ya kan. Dan biasanya multithinker itu memang bisa sensing satu sama lain. Bisa sensing satu sama lain. Jadi chemical mereka itu berbeda dengan linear thinker. Jadi feromon mereka berbeda dengan linear thinker tanpa disadari subconsciously. Kamu tuh bisa sensing, bisa mencium yang mana yang multithinker,
Yang mana yang linear thinker? Apalagi kalau kamu multi thinker, kamu bisa sensing each other gitu tanpa disadari. Dan multi thinker itu biasanya mereka itu bisa masuk ke dalam mode hyperfocus atau hipnosis alami. Jadi ketika mereka misalkan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mempelajari sesuatu dan mereka kayak dapat sparknya ketika mereka melihat sesuatu terus mereka tiba-tiba dapat spark, mereka akan masuk ke mode hipnosis alami, dan mereka akan, kalau itu sesuatu yang harus mereka pelajari, mereka akan mempelajari itu secara obsesif, secara intens, dan mereka cenderung hyperfocus. Itu kayak bayangin aja hunters, gimana sih kalau misalkan mereka ketemu target yang mereka gitu, mereka akan kayak obsesif. Tapi kalau mereka belum menemukan yang benar-benar kayak cocok gitu, mereka akan terus saja mencari sehingga ada istilahnya disebut shiny object syndrome. Dan kita harus mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa fokus gitu. Kalau linear thinker itu bisa fokus, bisa konsisten tanpa effort. Kalau kita itu butuh effort gitu untuk menemukan apa yang harus kita yang harus kita targetkan gitu. Nah, kalau enggak kayak gitu, kita cenderung akan memiliki dia bisa ngerjain, dia bisa bisnisnya sukses, aku pengen kayak gitu. Terus lihat lagi yang lain, ini cara ini bener, aku mau kayak gitu. Jadi kamu akan terus-terusan mencari target gitu. Sehingga menurut aku perlu untuk kamu memahami potensi diri kamu, terus tujuan hidup kamu, dan bagaimana kamu menyalurkan hal tersebut. Karena kayak gini, typical multi thinker itu cenderung mencari why. Mereka itu nggak butuh how. Multi thinker itu nggak butuh dikasih tahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Kalian itu butuh dikasih tahu kenapa harus melakukan sesuatu. Makanya life purpose itu penting banget untuk kalian. Kayak tujuan hidup itu biasanya penting untuk kalian, dan kalian pun memang cenderung sering mencari tujuan hidup. Pokoknya intinya kalian tuh harus menemukan alasannya gitu, why. Kalian harus menemukan alasan, harus menemukan why kalian, dan kalian juga harus menemukan spark, that's important. Spark itu kayak ibarat dopamin untuk kalian. Kalau nggak ada spark, kalian cenderung akan kesulitan gitu. Jadi kalian butuh spark dan butuh why. Itu dua tipe cara berpikir. Selanjutnya adalah kita harus memahami 3 tipe potensi. Potensi yang ada dalam diri kita, essence kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita. Dan ingat, ini tuh essence. Jadi kayak diri kamu yang sesungguhnya gitu. Bukan apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu lakukan, tapi essence diri kamu. Menurut aku ada 3 tipe essence. Yang pertama adalah tipe the alpha. Yang kedua, idealis atau visionary. Yang ketiga, stabilizer leader. Tipe the alpha ini mereka memang cenderung biasanya inovator, founder, entrepreneur, leadership, tapi lebih ke leadership untuk founder gitu, untuk untuk inovasi. Nah, jadi beda sama stabilizer leader, nanti aku bahas. Yang kedua itu tipe idealis atau visionary. Mereka itu sebenarnya essence mereka cenderung adalah idealis. Jadi mereka berusaha untuk sebisa mungkin jadi realistis,
kemungkinan mereka akan sulit gitu untuk jadi realistis. Mereka udah berusaha sebisa mungkin untuk menjadi realistis tapi kesulitan. Dan biasanya potensi mereka adalah guidance atau healer. Dan nanti ini tergantung bakat kamu apa ya. Misalkan atau bakat atau skill, bakat plus skill set plus experience plus sumber daya yang diberikan Tuhan plus edukasi. Misalkan kamu essence-nya adalah idealis dan potensi kamu misalkan healer atau guidance ya kan. Misalkan potensi kamu healer. Nah, kamu idealis dan potensi kamu healer. Kamu punya bakat, talent ataupun skill menyanyi. Nah, si healing itu akan tersalurkan lewat menyanyi gitu. Atau misalkan kamu punya bakat dalam dalam leadership. Nah, si guidance atau healer itu akan tersalurkan lewat leadership kamu. Jadi itu bukan sesuatu yang kamu lakukan, tapi essence kamu gitu. Nah, yang ketiga adalah stabilizer leader. Stabilizer leader adalah orang-orang yang punya mereka itu mampu menjadi fondasi bagi society. Stabilizer leader, mereka menstabilkan tatanan society. Beda dengan di alpha. Kalau di alpha itu cenderung kayak inovator. Mereka belum tentu good leader gitu. Mereka belum tentu membuat leadership menjadi sesuatu yang nyaman dan aman gitu. Tapi kalau stabilizer leader cenderung bisa menyeimbangkan itu gitu, leadership itu gitu. Jadi mereka memang lebih stabil secara emosional, lebih stabil secara mental dan itu bisa menjadi fondasi untuk yang lainnya. Nah, kalau di alpha itu mereka memang esensinya potensinya adalah cenderung menjadi inovator atau founder gitu. Nah, dari essence itu yang akan tersalurkan lewat apa yang kamu lakukan. Misalkan kamu content creator dan kamu adalah tipe idealis. Maka si idealis itu kemampuan essence healer ataupun guidance itu akan tersalurkan lewat konten gitu. Jadi bukan apa yang kamu lakukan, tapi itu essence dari diri kamu sendiri. Dan konten aku itu sebenarnya ditunjukkan untuk tipe multi-thinker, untuk cara berpikir multi-thinker dengan tipe idealis. Karena aku sendiri adalah tipe idealis. Aku bukan tipe founder ataupun bukan tipe stabilizer leader. Aku tipe idealis. Dari kecil aku tuh udah tahu kalau aku tuh idealis. Jadi aku tuh selalu punya pemikiran-pemikiran yang idealis. Dan aku berusaha sebisa mungkin, sekuat tenaga aku untuk jadi lebih realistis. Aku mencoba menekan nature-nya aku gitu dan menjadi lebih realistis, mengikuti apa yang dikatakan oleh society. Dan aku menekan sebisa mungkin untuk tidak idealis, untuk tidak karena ketika the moment gitu ya, ketika aku muncul sebagai idealis, sebagai diri aku yang sesungguhnya, sebagai nature-nya aku gitu, itu aku mulai mendapatkan komentar-komentar kayak kamu gak realistis, yang gitu-gitu. Jadi akhirnya aku kayak oke, mungkin aku memang gak realistis. Akhirnya aku menekan diri aku mencoba untuk lebih realistis. Tapi gak bisa gitu, mau aku tekan segimanapun, sisi idealis aku tuh tetap muncul lagi kayak gitu. Jadi aku nggak bisa. Dan potensi aku itu kan jadi essence aku idealis, dan aku ngerasa Tuhan gitu ingin menyalurkan sisi idealis aku itu, essence aku itu dari ucapan ataupun dari tulisan gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kenapa aku yakin? Karena dari kecil aku tuh selalu kayak ngomong sendiri.
aku ngomong sendiri dan aku tuh kayak apa nutup pintu gitu, diam di kamar terus kayak sembunyi dan ngomong sendiri mempresentasikan ide-ide aneh aku. Jadi ide-ide idealis aku tuh mempresentasikan ke diri aku sendiri gitu. Dan ataupun aku menulis di blog gitu. Nah, jadi padahal aku udah berusaha untuk kayak menekan itu tapi nggak bisa, tetap keluar gitu, tetap keluar kalaupun nggak dikeluarkan ke orang lain gitu kan, at least ke diri aku sendiri. Makanya akhirnya aku sekarang bikin YouTube, aku bikin buku gitu, karena aku udah nggak bisa menekan itu lagi. Karena kayak gini, semakin aku menekan si sisi itu, semakin aku malah masuk menjadi manusia yang toksik. Aku tuh jadi orang yang toksik karena kayak gini, ketika aku ngeliat orang kayak orang lain yang memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri dan untuk mengoptimalkan potensinya gitu, itu aku jadi iri gitu sama orang itu. Dan aku tuh jadi toksik gitu. Contoh kayak misalkan suami aku itu mampu mengoptimalkan potensinya, dia mampu mengejar apa yang dia inginkan, dia mampu menjadi dirinya sendiri gitu. Dan ketika aku melihat itu, aku iri gitu, kok ada orang yang bisa kayak gitu dan mengizinkan dirinya seperti itu gitu kan. Jadi aku iri dan akhirnya, jadi tanpa aku sadari ya, dulu tuh aku nggak nyadar kalau aku tuh iri sama suami aku sendiri. Akhirnya aku tuh kayak berantem terus sama suami aku gitu. Jadi karena aku insecure, karena aku tanpa aku sadari aku tuh insecure karena aku nggak bisa kayak dia gitu. Dan aku berantem terus setiap hari dan untungnya aku enggak curhat ke orang-orang gitu. Coba kalau misalnya aku curhat, mungkin kita udah cerai gitu kan. Tapi maksudnya tuh bukan pada saat itu aku tuh nggak berpikir kalau aku tuh iri sama dia, tapi memang kayak aku tuh kayak menciptakan sesuatu permasalahan supaya kita itu berantem, dan aku tuh mencoba untuk mensabotase kesuksesan dia gitu. Bayangin, aku jadi manusia toksik, kayak udah narsis, udah psikopat gitu. Karena tanpa aku sadari dulu itu aku iri sama dia. Dan ketika aku kayak diam dan mulai mempertanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan ternyata setelah aku kayak journaling, aku bertanya kepada diri aku sendiri, ternyata aku tuh iri, aku tuh insecure karena aku nggak bisa mengoptimalkan potensi aku tuh nggak bisa owning apa yang Tuhan berikan ke aku, apa yang Tuhan sudah ciptakan gitu kan. Aku tuh merasa malu gitu dengan bagaimana Tuhan menciptakan aku, dan itu benar-benar toksik gitu kan. Aku jadi manusia yang toksik ketika aku tidak bersyukur gitu dengan apa yang Tuhan kasih ke aku. Jadi aku tuh dulu punya shame gitu dengan personality aku, dengan kemampuan aku, dengan cara berpikir aku, dengan keanehan aku. Aku tuh kayak shame gitu, ada shame dalam diri aku, dan itu bikin aku toksik. Dan ketika aku kayak ketika aku mencoba untuk memperbaiki itu, akhirnya aku jadi manusia yang lebih sehat gitu. Aku jadi tidak berantem lagi sama suami aku, dan pernikahan aku jadi jauh lebih baik, dan aku jadi insecurity aku jadi jauh lebih berkurang gitu kan. Dan memang itu bukan journey yang mudah gitu. Untuk owning apa yang sudah Tuhan berikan ke aku itu tidak mudah, apalagi kalau aku punya shame gitu dengan hal itu. Kayak misalkan aku idealis gitu kan, dan semua orang bilang itu unrealistis. Jadi itu benar-benar kayak butuh keberanian gitu. Jadi untuk owning full potential dari Tuhan itu butuh keberanian. Apalagi kalau kamu orang yang selama ini selalu mendapatkan shaming, atau kamu memiliki shaming terhadap diri kamu sendiri,
karena mungkin kamu aneh, mungkin kamu merasa aneh dan lain sebagainya gitu. Dan ketika aku kayak oke, Tuhan tidak mungkin menciptakan aku untuk menjadi loser. Kalau Tuhan ingin aku menjadi idealis, dan kayak gini aku berusaha untuk menjadi realistis dan nggak pernah bisa. Berarti Tuhan emang pingin aku jadi idealis, dan Tuhan menciptakan aku bukan untuk menjadi loser. Terus aku juga berusaha untuk menghilangkan kebiasaan aku ngomong sendiri dan mempresentasi ide-ide aku sendiri. Aku udah berusaha untuk selama bertahun-tahun, selama lebih dari 20 tahun, berusaha untuk menghilangkan kebiasaan itu, tapi nggak bisa sama sekali. Berarti Tuhan ingin aku berbicara gitu kan. Makanya aku akhirnya bikin YouTube. Mungkin Tuhan ingin aku berbicara, mungkin Tuhan memang ingin aku menjadi idealis. Oke. Karena ketika aku enggak menjadi seperti itu, aku justru jadi manusia yang toksik, super toksik, dan aku nggak mau jadi manusia toksik. Aku nggak mau iri sama suami aku sendiri, dan tanpa aku sadari aku mensabotase suami aku sendiri gitu kan. Aku nggak mau jadi manusia toksik. Jadi it's okay untuk owning keanehan aku ini, which is bukan aneh, tapi justru malah sebenarnya itu adalah sumber daya yang diberikan Tuhan. Itu adalah hal gift gitu dari Tuhan, dan gak semua orang punya essence idealis. Orang-orang yang bilang kamu unrealistis gitu kan ke aku, itu kan mereka nggak idealis ya kan. Dan gak semua orang juga suka punya punya ide-ide idealis dan suka ngomong sendiri gitu. Nggak semua orang kan. Jadi ya mungkin Tuhan itu ingin aku ngomong gitu dengan essence idealis aku. Jadi yang ingin aku bilang adalah, kalau kamu ingin akses full potential kamu, apalagi kalau kamu relate dengan aku, kamu harus kayak owning potensi kamu. Karena kalau enggak, justru kamu tuh jadi toxic. At least di aku ya. Aku nggak tahu orang lain kayak gimana, tapi yang aku rasain aku jadi manusia toxic dan jadi insecure gitu. Karena kayak gini, tanpa aku sadari aku tuh merasa aku tuh punya potensi gitu kan. Aku tuh punya ide-ide unik gitu. Tapi nggak bisa aku salurkan, dan itu justru bikin semakin insecure gitu, semakin membuat aku insecure. Dan juga aku beruntung karena aku menyadari kalau ternyata aku tuh nggak bisa mengoptimalkan potensi itu. Salah satu alasannya adalah karena aku multithinker, dan selama ini aku mengkonsumsi konten yang salah, aku mengkonsumsi buku yang salah, strategi yang salah. Strategi-strategi itu dibuat oleh linear thinker untuk linear thinker, bukan untuk multi thinker. Jadi kalian benar-benar harus bisa memfilter strategi. Kalau misalkan strategi itu terasa sulit untuk kalian, justru maksudnya strategi tersebut bikin kalian makin burn out, mungkin kalian gak cocok dengan strategi tersebut gitu. Walaupun strategi itu works, untuk orang lain works gitu kan. Tapi untuk kalian malah burn out, bisa jadi memang strateginya enggak cocok. Dan juga untuk mengakses full potential, mengakses diri kamu yang sesungguhnya. Karena kayak gini, untuk mengakses full potential kamu harus jadi diri kamu sesungguhnya ya kan, sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan kamu. Karena kayak gini, kalau kita lihat semua literatur tentang bakat, tentang potensi, tentang kecerdasan, semua literatur itu bilang apa? Disalurkan, menyalurkan. Jadi bakat, potensi, kecerdasan itu disalurkan, bukan diciptakan. Coba kamu lihat semua literatur tentang bakat, itu disalurkan. Jadi artinya apa? Kamu udah born, kamu udah terlahir punya bakat. Semua orang terlahir punya bakat, semua orang terlahir punya kecerdasan, dan kecerdasan itu bukan IQ ya. Menurut aku IQ itu bukan kecerdasan sesungguhnya gitu, tapi kecerdasan itu banyak gitu bentuknya.
semua literatur tentang bakat, kecerdasan, potensi itu bilang disalurkan. Berarti kamu itu sudah terlahir dengan potensi. Jadi tinggal disalurkan. Kamu nggak perlu menciptakan bakat, nggak perlu menciptakan kecerdasan, tapi disalurkan dan diasah. Disalurkan dan diasah. Terus kita juga harus kayak gini ya, untuk benar-benar mengakses full potential, kita harus tahu ada dua tipe, ada dua self narrative. Ini menurut aku ada dua self narrative. Sebenarnya aku ambil dari teorinya Vanessa Van Edwards, ada 3 self narratives. Jadi self narratives adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri tentang kehidupan kita. Nah, menurut Vanessa Van Edwards dan sebelumnya memang diteliti oleh McAdams, itu ada 3, ada victim, healer, aku lupa sih victim, pokoknya ada 3, victim, healer, hero kalau nggak salah. Nah, victim itu ketika kamu terus-terusan bilang ke diri kamu bahwa kamu tuh victim gitu. Jadi cerita yang kamu ceritakan kepada diri kamu adalah korban, kamu adalah victim. Healer adalah biasanya orang-orang yang people pleaser intinya, kayak gitu. Nah, dan hero adalah orang yang mengapresiasi setiap kehidupan dia gitu, baik kehidupan dia yang menyenangkan ataupun yang sulit gitu, dia mengapresiasi semuanya. Nah, menurut aku itu ada 2 aja gitu, victim to power. Menurut aku ya, self narrative, victim dan power. Kenapa aku nggak menambahkan yang tipe the healer? Itu karena mereka tuh masih sama ada di victim, menurut aku masih, karena people pleaser itu bukan ada di naratif power. Menurut aku itu masih di naratif victim. Karena dia tuh mungkin biasanya people pleaser itu ingin merasa dia itu kurang dan ingin diterima oleh orang lain sehingga dia people pleaser terus-terusan gitu kan. Dan menurut aku itu masih ada di narasi victim. Dan untuk bisa unlock full potential itu kita harus keluar dari narasi victim ke narasi power. Kita harus mencoba untuk mengapresiasi segala kehidupan yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa terus-terusan berada di narasi victim, walaupun memang mungkin kita memang victim gitu, misalkan dalam relationship kita victim gitu kan, tapi sebenarnya kita bisa keluar kok dari situasi tersebut. Dan untuk keluar dari situasi tersebut kita harus mengubah narasi kita bahwa kita powerful gitu, dan kita bisa keluar dari narasi victim itu gitu. Jadi menurut aku hal yang krusial, fondasi krusial itu adalah keluar dari narasi victim dan move ke narasi power. Dan aku itu pernah nulis secara lebih detail dalam bentuk materi di kelas aku, The Multi-Passionate Mind. Itu kelas untuk kayak kita tuh owning diri kita sendiri sebagai multi-thinker dengan idealis. Dan aku juga ingin membahas tentang life purpose, tujuan hidup. Karena tipikal kita multi-thinker itu senang dengan tujuan hidup. Kayak kita tuh butuh why gitu, butuh kenapa untuk akhirnya bisa stick gitu, untuk akhirnya bisa fokus dengan satu hal. Nah, aku itu mempelajari tujuan hidup dari tahun 2015. Dari tahun 2015 aku tuh udah penasaran dengan tujuan hidup. Jadi aku setiap hari itu mencari tahu tentang tujuan hidup. Aku nontonin banyak YouTube, banyak artikel, nonton TEDx Talk, terus menggunakan berbagai tools kayak misalnya dulu tuh Ikigai dan lain sebagainya gitu. Karena untuk mencari tahu tujuan hidup. Jadi aku tuh benar-benar obses dan penasaran dengan tujuan hidup. Tapi
somehow aku tuh kesulitan untuk menemukan tujuan hidup. Jadi gini, banyak orang, bukan cuma aku ya, banyak orang di dunia ini yang penasaran dengan tujuan hidup. Mereka mencari tahu tujuan hidup, penasaran dengan tujuan hidup, bertanya-tanya apa sih tujuan hidup aku, tapi nggak pernah menemukan tujuan hidup. Kenapa? Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena kamu secara apa ya, secara kesadaran, bukan secara kesadaran, tapi secara lifetime gitu. Maksudnya apa ya? Journey kehidupan, secara journey kehidupan kamu tuh belum siap untuk mengetahui tujuan hidup kamu. Atau ketika kamu misalkan sebenarnya udah siap nih, secara tidak langsung apa ya, kamu tuh udah cukup dewasa, kamu udah siap untuk menjalani tujuan hidup, kamu tuh cenderung sebenarnya di bawah sadar kamu itu kamu cenderung takut dengan tujuan hidup. Karena memang tujuan hidup itu kayak judulnya memang tujuan hidup, tapi dia tidak peduli dengan hidup kamu sama sekali. Jadi tujuan hidup itu nggak peduli dengan hidup kamu sama sekali. Dia nggak peduli dengan ego kamu, dia nggak peduli dengan kehidupan kamu, kesehatan kamu, nggak peduli dengan orang tua kamu, nggak peduli dengan apapun yang ada dalam hidup kamu. Yang tujuan hidup inginkan adalah si tujuan ini tercapai gitu. Dan itu butuh keberanian yang sangat-sangat besar. Jadi ada 3, ini menurut aku ya, ada 3 layer tujuan hidup. Layer pertama itu sweet, dan kalau kamu hidup di layer pertama, ya udah kamu aman gitu. Tapi tidak unlocking full potential. Tidak unlocking your mastery, your genius gitu. Terus yang kedua itu adalah layer yang kedua itu udah mulai agak menyeramkan, gangster gitu. Dia tuh kayak gangster, level kayak tujuan hidup level layer kedua itu kayak gangster. Dan level ketiga itu mafia. Jadi memang tujuan hidup itu menyeramkan sebenarnya, tapi dia itu bisa memberikan blessing ke hidup kita. Tapi dalam menjalaninya itu memang tidak mudah. Itu kayak ibaratnya kamu tuh harus di level PhD gitu. Kamu tuh harus cerdas. Karena ketika kamu menjalani tujuan hidup, apalagi layer 2 dan layer 3, itu musuh kamu tuh akan banyak gitu. Kamu tuh harus melawan musuh-musuh kamu tuh banyak banget musuhnya. Tujuan hidup layer pertama adalah menyembah Tuhan. Kita itu hidup di dunia ini untuk menyembah Tuhan, ya kan? Menyembah Tuhan, melaksanakan semua ajaran Tuhan. Jadi kita itu bergerak, berperilaku itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu tujuan hidup layer pertama, yaitu menjadikan Tuhan sebagai fondasi kita gitu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran Tuhan, yang kejam gitu, yang merugikan. Kita nggak melakukan itu. Itu tujuan hidup layer pertama. Jadi simple, cuman mengikuti ajaran Tuhan, udah simple gitu. Dan itu sweet gitu kan, kayak mengikuti ajaran Tuhan. Layer kedua adalah mengikuti panggilan jiwa. Jadi ketika kamu kayak ada keinginan yang sangat besar yang membuat kamu ingin melakukan sesuatu gitu, kayak ada internal nudging, kayak panggilan-panggilan. Nah, panggilan-panggilan ini itu sinyal dari layer ketiga, atau yang aku sebut sebagai misi hidup. Nah, layer kedua itu panggilan. Jadi dia itu calling, sinyal-sinyal. Nah, kamu mau angkat nggak nih sinyal ini? Mau ambil nggak nih sinyal ini gitu? Mau angkat panggilan ini enggak gitu. Nah, kalau kamu angkat panggilan ini, itu biasanya butuh keberanian gitu. Itu membutuhkan keberanian yang besar. Biasanya untuk mengangkat panggilan ini, kamu harus kayak melawan ego kamu dan lain sebagainya. Jadi butuh keberanian yang besar, karena apalagi kalau kamu pertama kali gitu. Jadi
akan ada pokoknya kamu harus berani gitu. Jadi ini tuh menakutkan, sesuatu yang mungkin bikin kamu takut. Layer ketiga itu adalah ketika kamu terus kayak setiap ada panggilan kamu angkat dan kamu laksanakan. Setiap ada sinyal kamu mengikuti sinyal tersebut dan kamu laksanakan. Nah, nanti itu akan menuntun kamu terus-terusan ke layer ketiga, yaitu misi hidup. Kamu akan akhirnya paham tujuan hidup kamu tuh apa, misi hidup kamu tuh seperti apa, kamu tuh hidup di dunia ini tuh untuk apa, dan apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya kamu paham, dan itu bukan sesuatu yang sweet gitu. Mungkin itu sesuatu yang sangat menakutkan. Biasanya itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Coba kita lihat orang-orang yang benar-benar yang benar-benar mengikuti misi hidup dia dan sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan dia, sesuai dengan essence dia, dan dia terus mengasah essence dia terus mengasah sumber daya yang diberikan Tuhan, bakat dia, skill set dia, sehingga dia tuh tercipta elemen khusus yang itu tuh emang cuma dia gitu yang ngelakuin ini gitu. Kayak contohnya siapa ya? Kayak contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan kita bisa lihat dari karya-karya dia kalau itu adalah Ibnu Sina gitu. Gak ada orang yang menciptakan karya seperti itu selain Ibnu Sina, ya kan. Dan essence dia itu menurut aku cenderung memang healer, ya kan. Makanya kan semua karya-karya dia, buku-buku dia itu tentang healer dan filosofi. Dia idealis, healer idealis gitu essence-nya. Dan itu menakutkan. Bahkan sampai sekarang Ibnu Sina itu memang pemikiran-pemikiran dia itu banyak berguna gitu kan, banyak berguna untuk manusia. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang bahkan sampai sekarang nggak suka gitu dengan Ibnu Sina dan menganggap bahwa Ibnu Sina adalah orang yang sesat. Walaupun mungkin bisa jadi memang aku nggak tahu bagaimana gitu kan. Jujur aku nggak tahu, aku belum mengikuti bagaimana Ibnu Sina hidup. Tapi banyak orang yang bilang bahwa Ibnu Sina ini sesat gitu. Yang mau aku tekankan adalah bagaimanapun Ibnu Sina hidup gitu kan, itu bukan berarti pemikiran-pemikirannya itu tidak berguna, kan itu tetap berguna gitu. Tapi tetap akan banyak yang benci, nggak suka ke dia gitu. Jadi itu menakutkan kan. Terus kayak contohnya lagi Peter Drucker. Menurut aku Peter Drucker juga sangat into his element gitu sebagai bapak manajemen modern, ya kan. Dan dia itu ketika menulis buku-buku dia itu sebenarnya banyak orang yang benci sama dia, khususnya akademisi. Karena Peter Drucker itu profesor ya kalau nggak salah. Nah, banyak akademisi yang benci sama dia. Banyak banget. Kayaknya hampir semua akademisi itu benci sama dia. Tapi dia dicintai oleh eksekutif, oleh kalangan eksekutif, kalangan CEO gitu. Karena bagaimana cara dia menulis itu benar-benar make sense gitu untuk para eksekutif. Tapi untuk para akademis, bagaimana cara Peter Drucker menulis itu nggak sesuai dengan akademis gitu. Nah, jadi banyak yang benci ke dia. Terus ya level 3 ini. Kayak misalkan kita lihat ini yang ekstrim ya, ini yang lebih ekstrim lagi. Kita lihat para nabi. Oke, nabi ini ekstrim kan, kita nggak mungkin bisa jadi nabi. Tapi kita bisa lihat pelajarannya apa. Para nabi itu saking fokusnya dengan tujuan dia, dengan tujuan hidup dia, misi hidup dia, yaitu menyebarkan ajaran Tuhan, ya kan. Sampai-sampai mereka itu para nabi itu tidak memperdulikan kehidupannya gitu. Kehidupan mereka itu tidak penting, ya kan. Kayak contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah diminta Tuhan untuk menyembelih anaknya gitu. Dan mau nggak mau dia tuh mau gitu untuk menyembelih anaknya, walaupun pada akhirnya yang disembelih adalah hewan, ya kan.
Tapi intinya dia tuh saking fokus dengan tujuan hidup dia, yaitu menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan gitu, benar-benar punya iman yang kuat terhadap Tuhan, sehingga dia akan merelakan apapun kehidupan mereka untuk melakukan ini gitu, melakukan tujuan hidupnya. Jadi memang tujuan hidup itu agak menyeramkan gitu sebenarnya. Jadi kalau ibaratnya spektrum ini, aku bawa pulpen gak ya? Pokoknya ibaratnya spektrum nih. Di sini itu adalah demon. Terus di sini angel. Di sini kita tengah-tengah manusia. Nah, manusia itu punya sifat yang cenderung ke angel dan cenderung ke demon. Jadi tengah-tengah gitu. Kadang kita punya sifat seperti demon, kadang punya sifat seperti angel, kadang netral gitu kan. Pokoknya intinya kita tuh di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kita mengikuti tujuan hidup, kita itu mau nggak mau harus kayak condong ke angelic. Apa sih yang dimiliki angel? Yaitu mereka tidak punya willpower, mereka tidak punya desire, mereka tidak punya kehidupan, mereka cuma melaksanakan tugas, mereka cuma fokus melaksanakan tugas. Dan kalau kita melakukan tujuan hidup, kita itu cenderung ke sana gitu. Jadi ego kita tuh nggak penting, kehidupan kita nggak penting, ketakutan kita nggak penting, anxiety kita nggak penting, depresi kita nggak penting, problem-problem yang kita miliki nggak penting. Pokoknya intinya tujuan kayak gitu. Anyway, terima kasih atas perhatiannya. Bye.